Hari Raya Musim Gugur yang kudus telah tiba. Di antara ketujuh hari raya dalam 3 bagian, hari ini adalah Hari Raya Pondok Daun. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan menetapkan hari ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa ke-10 firman yang kedua sebagai Hari Raya Pendamaian, dan memerintahkan Musa membangun kemah pertemuan untuk tempat loh batu. Setelah menerima ke-10 firman yang kedua, Musa turun dari Gunung Sinai, sepenuhnya menyampaikan kehendak Tuhan kepada rakyat itu, dan memerintahkan mereka untuk membangun kemah suci sesuai dengan ajaran Tuhan. Selama 1 minggu, rakyat itu dengan rajin mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membangun kemah pertemuan, yaitu kemah suci. Acara untuk mengumpulkan bahan-bahan ini menjadi dasar dari Hari Raya Pondok Daun. Ketika kita melihat Perjanjian Baru dan mempertimbangkan sejarah tersebut, Alkitab memberitahu kita bahwa semua bahan yang dikumpulkan untuk Hari Raya Pondok Daun melambangkan umat Tuhan. Kita dapat melihat rencana Tuhan untuk menyelesaikan misi menemukan saudara dan saudari yang hilang, anggota keluarga sorgawi kita, melalui Hari Raya Pondok Daun, dan membawa mereka kembali ke tanah air, kerajaan sorga yang kekal. Jadi, karena mustahil bagi kita, sebagai manusia, untuk menemukan semua saudara dan saudari yang hilang dengan kekuatan kita sendiri, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata dari kuasa Roh Kudus. Misi ini tidak dapat dicapai tanpa bantuan Tuhan dan tanpa Roh Kudus. Karena itu, bukankah Tuhan menjanjikan berkat Roh Kudus pada Hari Raya Pondok Daun? Melalui Hari Raya Pondok Daun, mari kita dengan sungguh-sungguh mencari kuasa Roh Kudus dan menerima kasih karunia Roh Kudus yang berlimpah. Pasti ada hal-hal yang sebelumnya kita coba capai hanya dengan kekuatan kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan dengan hal-hal tersebut mulai sekarang? Saya dengan sungguh-sungguh meminta kalian untuk meninggalkan sikap keras kepala seperti itu, dan dengan tegas memahami bahwa semua pekerjaan ini diselesaikan melalui kuasa Tuhan. Kita harus dengan sungguh-sungguh berdoa memohon Roh Kudus hujan akhir musim, sehingga setiap orang yang di dalam kebenaran, keluarga mereka, dan gereja dapat menerima berkat Roh Kudus hujan akhir musim, dan membunyikan sangkakala Injil dengan kekuatan yang lebih besar. Mari kita luangkan waktu untuk mempelajari asal mula Hari Raya Pondok Daun, dan bagaimana orang Israel menggenapi perayaan ini melalui ajaran Alkitab. Pertama, mari kita buka Keluaran pasal 36. Keluaran pasal 36. Dalam pasal 36 ayat 1, ada tertulis, "Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan." Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus, yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, dan berkata kepada Musa, "Rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa memerintahkan, supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu. Demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Setelah Musa turun dari Gunung Sinai, dia mulai membangun kemah yang akan menyimpan loh batu ke-10 firman. Jadi, dia mengumpulkan semua bahan untuk membangun kemah suci dari orang Israel. Ada yang memintal benang untuk membuat kain, ada pula yang membuat berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk kemah suci.
Dengan cara ini, sesuai dengan bakat mereka masing-masing, setiap orang terus membawa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kemah suci sampai cukup, bahkan berlebih. Karena rakyat itu membawa begitu banyak bahkan berlebih untuk pembangunan kemah suci, Musa harus mencegah mereka membawa bahan lagi. Umat sorgawi disamakan dengan bahan-bahan untuk hari raya Pondok Daun. Saatnya pasti akan datang ketika Tuhan menyatakan, pekerjaan Injil sudah selesai. Hingga tiba saat itu, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan satu jiwa lagi? Sampai Tuhan mengeluarkan perintah ini dan mengumumkannya, kita harus bergegas mencari saudara-saudari yang hilang dan membawa lebih banyak orang berdosa kepada pertobatan dan masuk ke dalam pelukan Tuhan. Mari kita membuka pasal 35 ayat 4 untuk mempelajari lebih lanjut tentang pekerjaan membangun kemah suci. Pasal 35 ayat 4. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya. Siapa yang memerintahkan pekerjaan pembangunan kemah suci? Seperti yang bisa kita lihat di sini, Musa hanya memainkan peran sebagai nabi yang menyampaikan perintah Tuhan kepada rakyatnya. Ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya, mereka tidak dipaksa. Setiap orang yang mau harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya, dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mezbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah pertemuan dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Inilah yang diperintahkan Tuhan kepada umatnya untuk dipersiapkan dan dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Sesuai dengan perintah Tuhan, Musa memerintahkan rakyatnya untuk membawa bahan-bahan tertentu yang dibutuhkan dan membiarkan mereka yang mau membawa bahan-bahan tersebut. Mari kita membaca ayat 20. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Orang seperti apa yang datang? Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya. Ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara paksa di setiap zaman. Di zaman ini juga, kita tidak boleh melakukan pekerjaan ini dengan terpaksa. Pekerjaan Injil kita akan dilaksanakan ketika kita memiliki pemahaman yang mendalam dan kesadaran yang mendalam, dan kita memiliki hati yang terdorong untuk sukarela melakukannya. Injil bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan di bawah tekanan, hanya karena seseorang mendesak kita untuk melakukannya. Jika kita melakukannya dengan enggan, itu hanya dapat menyebabkan hasil yang lebih buruk. Ketika kita tergerak hatinya dan rela mempersembahkan setiap bahan kemah suci kepada Tuhan, kita dapat memimpin setiap jiwa untuk kembali ke dalam pelukan Tuhan, bertobat,
dan mengikuti jalan ke kerajaan sorga sebagai anak Tuhan yang mengarah kepada keselamatan. Mari kita lihat lagi ayat 21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya. Sejauh ini, kita terus melihat kata terdorong dalam Alkitab. Kalian boleh melakukan sebanyak yang kalian sadari, mengikuti sebanyak yang kalian pahami, dan bertindak sebanyak yang kalian inginkan. Melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh hati kita, sama sekali bukan sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki Tuhan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah pemilik segala sesuatu? Bukankah Tuhan adalah Sang Pemilik? Tuhan tidak ingin kita melakukan sesuatu dengan hati yang tidak mau. Itu tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan tidak memanggil kita karena Dia tidak bisa melakukan pekerjaan Injil sendirian, atau karena itu tidak bisa diselesaikan tanpa kita manusia. Apa yang Dia berikan kepada kita, para pendosa sorgawi? Dia telah memberi kita kesempatan agar kita bisa bertobat. Meskipun Tuhan telah memberi kita kesempatan yang begitu berharga, tetapi jika kita tidak memiliki hati yang rela, Tuhan tidak akan menerimanya. Sama seperti Tuhan tidak menerima persembahan Kain, Dia tidak akan menerima apa yang tidak dipersembahkan dengan hati yang rela. Karena itu, saya yakin bahwa ketika kita melakukan pekerjaan menyelamatkan jiwa dengan hati yang tergerak, banyak jiwa akan bertobat dan pasti kembali ke pelukan Tuhan selama hari raya musim gugur ini. Mari kita lanjutkan dengan pasal 35 ayat 20. Mari kita beralih ke ayat 20. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli, memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus. Ayat 26. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian, memintal bulu kambing. Seperti yang bisa kita lihat, aspek yang paling utama dalam proses pembangunan kemah pertemuan adalah sikap iman mereka. Alkitab berulang kali mencatat bahwa hati mereka tergerak, dan mereka rela mempersembahkan, karena mereka telah memahami kehendak Tuhan dengan benar. Mereka dengan sukarela ingin melakukan pekerjaan ini, jadi mereka mengajukan diri. Tuhan tidak menerima mereka yang pikirannya bertentangan dengan ini. Dia menolak persembahan dari orang yang tidak mau. Mengingat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, dengan mengampuni semua dosa yang menyembah patung anak lembu emas, dan bagaimana Tuhan sekali lagi memberi mereka loh batu ke-10 firman, mereka menganggap setiap firman-Nya begitu berharga dan bernilai. Jadi, orang Israel, yang dosa-dosanya telah diampuni, menjadi bersemangat untuk membangun kemah pertemuan untuk menyimpan loh batu yang bertuliskan perintah-perintah Tuhan, dari yang pertama hingga yang ke-10. Pikiran bahwa Tuhan tinggal di kemah suci, membuat mereka bersemangat untuk melakukan pekerjaan ini. Itulah sebabnya firman, setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, terus diulang. Lalu, bagaimana seharusnya sikap iman kita selama Hari Raya Pondok Daun?
memberitakan Injil Tuhan di Samaria dan sampai ke ujung bumi selama seminggu untuk menemukan saudara-saudari yang hilang. Sama seperti dengan tekun mempersembahkan satu persatu bahan untuk membangun kemah suci pada zaman Musa 3.500 tahun yang lalu. Sikap seperti apa yang harus kita miliki untuk misi ini? Hati yang tergerak oleh Tuhan, hati yang rela dan bersukacita. Kita tidak boleh hanya meniru apa yang dilakukan orang lain tanpa memahami alasannya. Ketika kita memahami dengan benar dan mengikuti kehendak Tuhan yang sempurna, Roh Kudus akan tinggal di dalam kita dan membantu kita dalam segala hal yang kita lakukan. Ini seperti ketika anak-anak mencoba menulis surat yang menyentuh kepada orang tuanya, tetapi mereka tidak pandai menulis dan tulisan tangannya sedikit berantakan. Bukannya berfokus pada kualitas tulisan tangan, apa yang dilihat oleh orang tua? Mereka melihat hati anak yang tulus. Meskipun tulisan mereka, "Ibu, Ayah, aku mencintaimu," tidak pernah seperti kaligrafi yang baik. Namun apa yang ada di hati orang tua yang menerima surat seperti itu dari anaknya? Ini mungkin tampak tidak penting, dan tentu saja ada gaya tulisan tangan yang lebih indah, tetapi surat itu berharga seumur hidup. Itu sangat dihargai. Mengapa demikian? Sama seperti orang tua yang menghargai saat anak mereka mengulurkan tangan untuk menyenangkan hati mereka. Bukan karena Tuhan tidak dapat mengumpulkan seluruh umat manusia sekaligus, melainkan Dia menginginkan usaha kita. Kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan memberi kita kesempatan. Karena itu, jika kita memuliakan Tuhan selama Hari Raya Pondok Daun ini dengan hati yang rela, saya yakin bahwa Dia akan memberkati kita dengan berlimpah, dengan pemberian yang lebih dari cukup untuk kita persembahkan kepadanya. Mari kita terus memeriksa beberapa peraturan hari raya dalam Perjanjian Lama yang dirayakan selama Hari Raya Pondok Daun. Mari kita membuka Imamat pasal 23. Imamat pasal 23 ayat 33. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahanmu, atau segala korban nazarmu, atau segala korban sukarelamu, yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan." Ayat 39. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan, Allahmu, 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam peraturan-peraturan Perjanjian Lama, ada hari raya di mana orang meletakkan ranting pohon korma, pohon murat, dan pohon zaitun di halaman bait suci, meletakkannya di atas atap, dan membangun pondok-pondok. Lalu, apa yang dilambangkan pohon itu di zaman Perjanjian Baru?
Mari kita beralih ke Yeremia pasal 5. Mari kita lihat ayat pasangannya di pasal 5, ayat 14. Dalam pasal 5 ayat 14, tertulis, "Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi apa? Menjadi kayu bakar." Seperti yang dapat kita lihat, Tuhan mengumpamakan umat-Nya sebagai kayu. Bukankah peraturan Hari Raya Pondok Daun dalam Perjanjian Lama, di mana ranting-ranting pohon ditebang dan ditempatkan di halaman atau atap bait suci, menunjukkan maksud Tuhan untuk mengumpulkan umat-Nya satu persatu yang akan menjadi bahan untuk bait suci? Oleh karena itu menandakan selesainya bait suci. Dalam kitab Wahyu disebutkan bahwa ada yang akan menjadi tiang bait suci, ada yang menjadi balok penopang, dan ada yang menjadi pintu. Melalui perumpamaan dalam Alkitab, berbagai peran masing-masing individu dijelaskan. Mari kita buka kitab Efesus pasal 2. Mari kita lihat Efesus pasal 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi apa? Menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi apa? Tempat kediaman Allah, di dalam Roh. Ada tertulis bahwa semua bahan bait suci turut dibangunkan menjadi bait Tuhan. Mari kita pergi ke Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 12. Mari kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan apa? Soko guru di dalam bait suci Allahku. Bukankah barang siapa menang di sini mengacu pada umat yang akan diselamatkan? Menurut nubuat Hari Raya Pondok Daun, Alkitab mengajarkan dan menerangi kita bahwa umat Tuhan yang akan diselamatkan menjadi tiang bait suci, dan masing-masing menjadi salah satu bahan untuk bait suci. Untuk menggenapi semua nubuat ini, apa yang Tuhan katakan harus kita lakukan kepada semua bangsa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan telah mengajar kita apa yang harus kita lakukan melalui Hari Raya Pondok Daun di zaman ini, seperti yang telah Dia tunjukkan kepada kita dalam sistem semua hari raya dalam Perjanjian Lama. Maka, apa yang dikatakan 2 Timotius pasal 4 untuk kita lakukan? Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Bukankah begitu? Dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita menurut 1 Tesalonika pasal 2? Ada tertulis bahwa Tuhan mempercayakan Injil kepada kita. Sama seperti bangsa Israel yang mengumpulkan bahan-bahan untuk bait suci atas permintaan Musa, Hari Raya Pondok Daun hari ini adalah hari raya untuk mengumpulkan semua saudara dan saudari yang hilang, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, dari keempat penjuru bumi, sehingga mereka dapat menjadi bahan yang sempurna untuk bait suci Yerusalem yang Tuhan inginkan. Ketika kita kembali ke 3.500 tahun yang lalu, setelah kemah pertemuan dibangun selama Hari Raya Pondok Daun, Tuhan selalu hadir di sana, diam di tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Jadi, kemanapun kemah pertemuan dipindahkan, tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari didirikan di atasnya sebagai tanda bahwa Tuhan selalu diam di dalamnya.
Itu menjadi tempat yang sangat penting yang menunjukkan kehadiran Tuhan kepada orang Israel. Dalam pekerjaan Injil, ada hal-hal yang mustahil dilakukan dengan kemampuan manusia. Kita manusia bahkan tidak dapat merawat tubuh kita sendiri dengan baik, dan juga tidak dapat menemukan jalan yang menuntun kepada pengampunan dosa-dosa kita. Namun, Tuhan telah melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita, dan memberi kita banyak kesempatan. Tuhan menyuruh kita, tidak hanya untuk diampuni dari dosa-dosa kita, tetapi juga membuka jalan bagi orang lain untuk bertobat. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jika tidak ada orang yang memberitakan Bapa, atau berita perjanjian baru, atau kabar akan kerajaan sorga, bagaimana orang bisa mendengar atau percaya? Misi ini hanya untuk mereka yang rela dan yang hatinya tergerak. Misi ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, itu adalah untuk mereka yang mau dan mereka yang tergerak hatinya. Orang-orang seperti itu mencari kasih karunia Tuhan dan meminta kuasa Roh Kudus. Bapa, Ibu, saya tidak bisa melakukannya dengan kekuatanku sendiri. Tidak peduli berapa banyak saya mencoba, mulut saya tidak terbuka dan saya tidak memiliki keberanian. Tolong kenakan saya dengan kuasa Roh Kudus, sehingga saya dapat melakukan misi ini yang tidak dapat saya lakukan sebelumnya. Tolong ubah saya. Saya berharap bahwa melalui doa yang sungguh-sungguh seperti itu, kita dapat menerima berkat Roh Kudus hujan akhir musim, dan bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang diberkati, di mana Injil dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari Raya Pondok Daun memperingati pembangunan kemah suci, dan dalam perjanjian baru, adalah hari raya di mana berkat Roh Kudus dari hujan akhir musim dijanjikan. Karena kita menerima kasih karunia, kekuatan, dan kuasa Roh Kudus yang berlimpah, jangan kita hanya berfokus pada hal-hal duniawi. Sebaliknya, dengan harapan yang lebih besar akan sorga, mari kita menginjil kepada keluarga, kerabat, dan tetangga di sekitar kita. Saudariku, maukah kamu belajar bagaimana caranya masuk sorga bersamaku? Juga, kalau ada kakak laki-laki, katakanlah, saudaraku, mari kita belajar bersama jalan ke kerajaan sorga. Kehidupan yang kita jalani di bumi ini penting. Tetapi bukankah itu begitu cepat dan singkat? Bagaimana jika kita mempersiapkan diri dan merencanakan kehidupan setelah itu? Kita semua harus bisa mengajar mereka dengan cara ini. Meminta semua saudara dan saudari kita di Sion untuk memancarkan kuasa Tuhan ke seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi. Melalui Hari Raya Pondok Daun ini, saya hendak mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.